Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita masuk di mata kuliah matematika dalam pertemuan ketiga dengan topik penalaran atau logika matematika. Kita akan lanjutkan materi kemarin. Kita akan memasuki penarikan kesimpulan. Pada penarikan kesimpulan ada istilah premis, konklusi, argumen. Premis adalah pernyataan-pernyataan, data, bukti atau dasar yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan, sehingga suatu premis dapat berubah aksioma, hipotesa, definisi, atau pernyataan yang sudah dibuktikan sebelumnya. Kemudian pola penarik kesimpulan ada beberapa, ya, termasuk modus ponen, modus tollens, silogisme, dan masih ada yang lain. Konklusi sebaiknya diturunkan dari premis-premis. Kalau premis yang benar-benar, maka konklusi akan bernilai benar. Keabsahan argumen dapat ditunjukkan juga dengan bantuan tabel kebenaran. Dalam menggunakan tabel kebenaran, premis-premis dihubungkan menggunakan operator dan, gabungan premis dihubungkan dengan konklusi dengan menggunakan operator implikasi. Penarikan kesimpulan sah jika pernyataan implikasi selalu benar, atau disebut juga tautologi. Nah, pola penarik kesimpulan yang pertama modus ponen, bentuknya seperti ini. Premis satunya jika P maka Q, premis 2 P maka kesimpulannya adalah Q, ya. Nah, contoh misalnya premis 1 jika 2 tambah 3 sama 5 maka 5 lebih besar dari 4. Jadi kita misalkan ini P, ini Q, dan ini 2 tambah 3 sama 5 sama dengan P, maka kesimpulannya adalah 5 lebih besar dari 4. Itu model modus ponen. Yang kedua adalah modus tollens, ya, bentuknya seperti ini, ya. Premis 1 jika P maka Q, premis 2 nya ingkaran Q, maka kesimpulannya ingkaran P. Nah, contoh, jika hari hujan maka cuaca dingin, cuaca tidak dingin, ya. Ini hari hujan P, ini Q, ini ingkaran Q, maka kesimpulannya hari itu tidak hujan, jadi ingkaran P, ya. Nah, ini adalah modus tollens, bukan modus, ya, modus tollens. Ada juga simplikasi, ya. Jadi jika premisnya P dan Q, maka kesimpulannya P. Nah, kalau mau uji dengan tabel kebenaran seperti ini, ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Ya, misalnya premis satunya jika Fauzia datang, Patan pun ikut. Premis kedua Fauzia dan Ataya datang, jadi Patan ikut datang. Jadi kalau saya misalkan ini P, ini Q-nya, berarti ini P dan R itu tersendiri, ya. Sehingga kesimpulannya adalah kesimpulannya P, ya. Ini salah tulisannya, P, ya. Q, ya. Oh ya, Patan ikut, ya. Oke, ini Q. Nah, argumen di atas valid dengan bentuk sebagai berikut. Jadi pembuktiannya bisa juga tidak menggunakan tabel kebenaran. Contoh ini, ya, tadi premisnya tadi jika P maka Q, ini masih premis. Yang kedua P dan R, ya, ini, dan kesimpulannya adalah Q, ya. Nah, maka perhatikan, kalau kita perhatikan yang dua ini, P dan R, nah itu bisa diganti menjadi P, ya, karena konklusinya P. Ini, ya. Jadi artinya yang dua ini diubah menjadi P dengan mengikuti simplifikasi, ya. Kemudian kalau kita lihat 1 dan 3 yang ini, ya, itu adalah modus ponen. Modus ponen. Jadi 1 dan 3 ini modus ponen, tentu kesimpulannya Q, ya. Q. Jadi benar, ya.
Jadi begini, ini juga bisa mau membuktikan apakah penarik kesimpulan sah atau argumen di atas valid. Ya, saya tambahkan sedikit, argumen itu maksudnya adalah gabungan premis dan konklusi semuanya, itu subargumen. Ada juga bentuk konjungsi, ya. Jadi jika premis 1 P, premis 2 Q, maka kesimpulannya P dan Q. Ya, jadi ini ada beberapa contoh bisa kita perhatikan lagi dengan memanfaatkan ini, ya. Kemudian ada juga prinsip silogisme, tapi yang silogisme hipotetik, ya. Bentuknya seperti ini. Jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R, kesimpulannya jika P maka R. Ini seperti sifat menghantar, ya, P ke Q, Q ke R. Jadi P maka R. Jadi contoh, jika premis 1, jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher melaksanakan PSG, ya. Jika Maher melaksanakan PSG, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Sehingga kesimpulannya, jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Ada juga silogisme disjungtif, ya. Bentuknya seperti ini. Jika premis 1 P atau Q, premis 2 ingkaran P, maka kesimpulannya Q. Ini semua sudah terbukti kebenarannya, ya. Ada juga dilema konstruktif, ya. Jadi jika premis 1 seperti ini, jika P maka Q dan R maka S, ya, premis 2-nya P atau R, maka kesimpulannya Q atau S. Nah, jadi kalau ada seperti ini, lihat, ya. Contoh satu ini misalnya, jika hari hujan, ya, jadi kalau kita ikuti, kita buat namanya, ya, jadi hari hujan misalkan P, ya, ya, ini P, kemudian aku akan tinggal di rumah adalah Q, ya. Ya. Nah, tetapi pacar datang, berarti ini R-nya, ya. Nah, ini R. Kemudian aku pergi berbelanja, itu S, ya. Nah, kemudian kita lihat hari ini hujan, berarti P. Atau pacar datang, berarti ini R, ya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Sehingga kesimpulannya Q atau S, yaitu aku akan tinggal di rumah atau pergi berbelanja. Nah, itu bentuknya, ya. Dan bisa dilihat contoh kedua lagi. Ada juga dilema destruktif, ya. Ya, ada yang konstruktif, ini destruktif, ya. Ini ada contohnya, ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ada juga yang tambahan. Nah, jika premis 1 P, maka kesimpulannya P atau Q, ya. Ya, ini mudah dipahami, ya. Artinya P benar, maka P atau Q benar. Tidak peduli nilai benar atau nilai salah yang dimiliki Q, ya. Ya, ini contoh pembuktian apakah argumen valid atau tidak, ya. Sekali lagi, tentu selain ini ada cara juga dengan menggunakan tabel kebenaran. Tapi kadang tabel kebenaran agak panjang. Tapi ini lebih singkat, tapi bisa juga lebih sulit, ya, seperti itu, ya. Jadi nanti kalau di ujian silakan mau pilih menggunakan logika ini atau menggunakan tabel kebenaran. Nah, ini misalnya. Argumennya berarti ini premis 1, ini premis 2, ini kesimpulan. Jadi tanda ini maksudnya inilah kesimpulan. Karena itu ini, ya. Pertanyaannya, apakah argumen di atas valid, ya, sah? Ya. Jadi bisa kita tulis seperti yang tadi, ya. Jadi ini premisnya masih, ini premisnya, ya. Tentu ini nanti kesimpulannya S atau T. Nah, kalau kita menggunakan simplikasi, ya, yang dua ini tadi, ya, kalau P dan R kan bisa diganti dengan P tadi, ya. Lihat nanti kembali simplikasi. Jadi
P dan Q dan R ini bisa diganti menjadi P dan Q. Itu nomor 2 menggunakan simplikasi ya. Nanti ulang lagi apa itu simplikasi. Kemudian 1 dan 3, lihat ini ya. 1 dan 3 ini adalah bentuk modus ponen. Nah, ini kan sama di sini ya. Ini ya. Jadi ini sama dengan sini, maka hasilnya yang ini. Itu modus ponen ya. Jadi ini dihasilkan dengan menggunakan nomor 1 dan 3, yaitu ya termasuk formula modus ponen. Nah, kemudian nomor 3 kalau kita pakai simplikasi ya bisa diganti dengan P ya. Nah, sekarang nomor 4 dan 5 itu adalah modus ponen. Hasilnya yang ini ya. Ini hasilnya ya. Ya. Nah, kemudian kalau kita lakukan simplikasi kepada nomor 6, tentu ini bisa jadi S ya. Nah, S kalau menggunakan sifat tambahan atau addition ini bisa diganti menjadi S atau T ya, sehingga simpulan valid ya. Nah, bisa juga pembuktian tidak langsung ya. Ya, cara pembuktian ini disebut pembuktian tidak langsung atau pembuktian dengan kontradiksi ya. Nah, pembuktian validitas argumen dengan metode dilakukan dengan cara membentuk negasi dari kesimpulannya. Kemudian yang kemudian dijadikan premis tambahan. Jika sebagai akibat langkah ini muncul kontradiksi, maka yang kita buktikan merupakan argumen yang valid ya. Jadi kesimpulannya kita buat di lingkarannya. Nah, kalau nanti hasil akhirnya itu kontradiksi, artinya salah ya berarti benar valid argumennya ya. Nah, contoh ini ya. Susunlah pembuktian tidak langsung untuk memperlihatkan validitas argumen, sah tidaknya argumen ya. Jadi ini premis 1, ini premis 2, ini premis 3 ya. Jadi ini premis 1, PR ini premis 2, premis 3, kesimpulannya R ya. Nah, tentu caranya tadi kita buat dulu ingkaran dari konklusi. Jadi ingkarannya ini ya. Itu tadi dibuat sebagai premis tambahan ya. Nah, kemudian 2 dan 4, perhatikan 2 dan 4 itu adalah formula modus tolen ya. Nanti lihat modus tolen ya. 2 dan 4 ya, jadi artinya Q maka R, ingkaran R, kesimpulannya ingkaran Q. Itu modus tolen ya. Kemudian kalau kita lihat 1 dan 5 itu juga modus tolen ya, 1 dan 5 ini ya. Maka kesimpulannya adalah ingkaran P ya. Nah, kemudian kalau kita lihat nomor 3, kalau kita menggunakan tambahan atau addition, ya ini bisa saja diganti P atau R ya. Kemudian dengan menggunakan 6, 8 ini, perhatikan 6 dan 8 ya, menggunakan DS ini ya, disjungsi ini akan diperoleh hasilnya. Jadi lihat 6 dan 8 itu ya, ini hasilnya adalah R. Nah, R ini adalah kontradiksi dengan yang kita misalkan ini ya, kontradiksi ya. Seandainya ini R, di sini ingkaran R, ya berarti kontradiksi juga ya. Jadi ini ingkaran R kita misalkan, hasilnya justru kontradiksi ya, lawannya gitu ya. Berarti penarikan kesimpulan valid ya. Baik, sebentar ya, yang DS tadi saya lupa singkatannya DS ya. Silogisme disjungtif ya, ini masuk yang DS ya. Jadi kalau ada singkatan-singkatan itu bisa dilihat itu singkatan apa ya. Baik, itu pembuktian tidak langsung ya. Dan ini beberapa contoh lagi. Nah, latihan ya. Jadi ini kita misalkan P tuti garis cantik, Q tuti garis pandai, tulislah pernyataan yang benar dari ya. Ini hanya memberi
membuat kalimatnya. Jadi kalau lingkaran ki berarti tuti bukan garis pandai, kalau tuti garis lingkaran ya. Ini P dan lingkaran ki berarti tuti garis cantik dan tidak pandai, seperti itu ya. Kalau ini tentu dibaca apa? Tuti garis cantik jika dan hanya jika ia pandai. Ya. Kalau ini jika tuti garis cantik maka ia pandai atau tuti pandai. Yang kedua, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan di bawah ini. Ya, ini misalnya ya. Itu tidak benar 2 tambah 7 lebih dari 9. Ya benar ya. 30 atau 40 habis dibagi 6 ya. 30 atau jadi yang 30 kan bisa dibagi 6, ini tidak masalah karena atau. Tapi kalau dan ya tentu akan salah ya. Kalau atau kan salah satu juga berlaku. Jika Jakarta ibu kota Indonesia maka Jakarta di Pulau Bali. Ya ini pernyataan juga tapi yang salah. Ya atau ini ya, tentukan konvers, inverse, kontraposisi dan lingkaran dari pernyataan-pernyataan. Jika BC suatu segitiga sebangun maka sudut-sudut sertanya sama. Kemarin sudah dibuat rumusan apa itu artinya konvers dari implikasi, inverse dari implikasi ya. Kontraposisinya, lingkarannya silakan dibaca kembali. Nah, buatlah tabel kebenaran dari A, B, C, D ya. Ya. Tabel kebenaran ya. Nanti kita lihat contoh soal di tabel kebenaran. Kemudian mana yang merupakan modus ponen, modus tolen atau silogisme ya. Ya, kalau ini kita lihat ya seperti ini ya. Jadi kalau ditulis ya misalnya ibu pergi ya. Adik menangis, ini misalnya P, ini Q, ya. Kemudian adik tidak menangis, berarti ini lingkaran Q, ya. Dan kesimpulannya lingkaran P, ya. Ya. Jadi nanti tinggal Anda lihat yang apakah itu modus ponen atau modus tolen. Kalau seperti ini bentuknya gitu ya, P maka Q, kemudian premis kedua lingkaran Q ya, simpulannya lingkaran P ya, bisa dicek apakah itu modus ponen atau modus tolen atau silogisme. Nah ini kita periksa apakah ini benar ya. Ya jika Aldi seorang programmer IT maka Aldi memahami flowchart. Jika Aldi memahami flowchart maka Aldi mampu mengurus komputer. Jika Aldi seorang programmer IT maka ini adalah silogisme ya yang hipotetik tadi ya. Nah untuk yang D ini silakan menjadi latihan Anda ya. Apa kesimpulannya ya? Kemudian demikian juga untuk latihan 6 silakan ya, silakan dicoba ya. Ya jadi latihan 6 ini ada 2, silakan dicoba sebagai latihan. Setelah coba jika tidak bisa juga memahami boleh ditanyakan di WA group ya. Nah sekarang kita mencoba penarikan kesimpulan dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, misalnya ini kita gunakan dulu dengan hukum-hukum himpunan ya. Jadi jika pengetahuan logika diperlukan atau pengetahuan jabar diperlukan, maka semua orang akan belajar matematika. Pengetahuan logika diperlukan dan pengetahuan geometri diperlukan. Karena itu, nah jadi perhatikan, untuk menyelesaikan ini tentu kita harus buat dulu pernyataan atau proposisi tunggal, kita buat namanya. Misalnya pengetahuan logika diperlukan, kita misalkan L. A itu menyatakan pengetahuan aljabar diperlukan. Jadi perhatikan ya, yang atomik ya, jadi nggak boleh gabungan.
semua orang akan belajar matematika, ya, misalkan M. Kemudian geometri, ya, pengetahuan geometri perlukan G. Jadi kalau kita tuangkan ini, ya, jadi premis satu kalimat ini itu premis satu, ya. Jadi dia jika, ya, pengetahuan logika berarti jika L, ya, atau aljabar ini, ya, maka, ya, semua orang akan belajar matematika, maka M. Jadi ini masih premis satu, ya. Yang kedua, pengetahuan logika itu L, dan geometri L dan G. Ini masih premis yang kedua. Nah, kita mau cek apakah ini argumen ini valid, ya, atau kesimpulannya sah atau tidak. Ya, bisa kita gunakan seperti tadi, ya. Kalau kita gunakan simplikasi, ini nomor 2 ini, lihat nanti simplikasi lagi. Nomor 2 ini bisa diubah menjadi L. Ya. Kemudian kalau menggunakan addition atau tambahan, ya, kalau L ini mau atau apapun boleh, atau A atau B atau apa saja boleh, ya. Tapi kita buat atau A karena supaya nyambung ke A di sini, ya. Sehingga berdasarkan penambahan atau edisi dengan L ini bisa kita tulis L atau A. Sekarang 1 dan 4. Ini 1 dan 4, ya. Itu merupakan modus ponen, ya. Di sini sama, ini P-nya, ini P-nya, ya. Ya, tentu hasilnya M ini itu modus ponen, ya. Ya. Jadi kita lihat M itu apa? Semua orang akan belajar, itu kesimpulannya tadi. Karena itu semua mahasiswa akan belajar matematika. Ya, kesimpulannya M. Jadi penarikan kesimpulan ini sah. Nah, kalau kita menggunakan tabel kebenaran, ya seperti ini, ya, kita sudah terjemahkan tadi nama-namanya, ya. Ini premis 1, premis 2, ini kesimpulan. Tadi di awal sudah dijelaskan, setiap premis digabungkan menggunakan operator dan. Gabungan premis dihubungkan ke kesimpulan menggunakan operator implikasi. Ya, ini, ya. Jadi ini apa? Premis 1, ya. Kemudian ini premis 2 dihubungkan menggunakan dan. Nah, untuk mencapai kesimpulan dihubungkan implikasi, ya. Itu, ya. Nah, jadi kalau kita susun ini, jadi ada di sini 3 proposisinya, ya, 4, ya. L, A, M, G, ada 4. Nah, sehingga ada 2/4 kombinasi nilai kebenarannya. Ingat, ya, nilai benar salah B-nya bisa 1 diganti 1, salah diganti 0, ya. Nah, jadi 16 2/4. Jadi ada 16 baris ini, ya. Nah, supaya kombinasinya tidak keliru, ya, kita bagi 2. Ini 8 angka 1, 8 angka 0. Ya, kemudian ini, ya, lihat urutan pengerjaan. Pertama, kedua. Saya itu dibagi lagi 4 angka 1, 4 angka 0 dan seterusnya. Lihat yang ketiga. Jadi dari 4 jadi 2 angka 1, 2 angka 0, 2 angka 1, angka 0. Baru yang keempat, ya, yang keempat yang ini, ya. 1, ini yang G. Jadi pada dasarnya L sudah, A sudah, M baru G. Tentu L yang di sini yang ngikuti L yang di sini harus sama, ya. M yang di sini harus mengikuti M yang di sini harus sama. Ya. Sekarang kita kerjakan. Tentu yang dikurung ini dulu kerjakan, ya. Ini adalah L dan A. Jadi harus ingat tabel kebenaran untuk atau, ya. Atau ini, kalau atau yang salah itu hanya salah dan salah, 0 dan 0, 0 atau 0 yang salah, ya. Jadi perhatikan ini sudah ada angka 1 ini sudah pasti 1 hasilnya. Kalau angka 0, ya, lihat pasangannya ada angka 1, ya, 1. Tapi 0 dengan 0, ya, hasilnya 0. Nah, kolom 7 ini adalah hasil dari yang di dalam kurung kecil ini. Kemudian kita hubungkan ke M menggunakan implikasi. Ingat, implikasi yang salah itu hanya kalau antecedennya benar, kemudian konklusinya salah, ya. DS yang S gitu, ya. Nah, jadi lihat, ini sekarang yang digunakan. 1 maka 1, ya, 1. Nah, ini 0, jadi sini 0. 1 0 ini 0. Ini 1 1 1. Nah, 1 0 yang 2 ini, ya, hasilnya 0, ya.
ini ya, yang dipasangkan dengan ini menggunakan implikasi. Ini 1 dengan 1 menggunakan implikasi, hasilnya 1. 1 dan 0 ini 1, 0, menggunakan hasilnya 0. Nah, kalau sudah 0 di bagian depan ini, 0 ke 0, 0 ke 1, pasti 1 hasilnya. Nah, ini kolom 8 hasil dari yang kurung kurawal ini. Ya. Baru kita kerjakan lagi ini dan ya. Kalau dan itu yang benar hanya benar dan benar. Jadi 1 dan 1 ya 1. Tapi 1 dan 0, 0. 1 dan 1, 1. 1 dan 0, 0. 1 dan 1, 1. Dan seterusnya. Diperoleh kolom 9 ya. Nah, sekarang untuk menghasilkan yang di dalam kurung siku tentu di sini terakhirnya ya. Nah, ini menggunakan dan tentu ini ya, ini hasil di kurung kurawal ya. Kolom 8 ini hasil dari kurung biasa ini. Jadi kita menggunakan dan dengan kolom 8 dan 9 ya. Nah, ini 8 dan 9. Ya, 1 dan 1, 1. 1 dan 0, 0. 0, nggak usah lihat ke belakang, udah pasti 0 ya. 0 dan 1, 0 dan 0 ya 0 juga. 0, 0. 1 ya. Dan 1. Ya 1. Dan seterusnya. Inilah kolom 10 hasil dari yang dikurung siku ini. Ya. Sehingga kita bukan kesimpulan M menggunakan implikasi. Perhatikan ya, 1, 1, ya 1. Kalau 0 di depan, antecedennya udah pasti. Mau 1, 0 di belakang nggak ada masalah, pasti 1, 1 ya. 1, 1. Ini 0 semua, hasilnya 1. Nah, ternyata di pernyataan implikasi ini, nilainya semua benar atau 1. Maka argumen ini disebut tautologi. Kalau dia tautologi, maka penarikan kesimpulan sah ya. Ya, di sini ada ceritanya bagaimana pengisiannya ya. Jadi itu kalau menggunakan tabel kebenaran. Contoh yang kedua ini ya. Ya. Ini misalkan jadi selalu dibuat dulu nama proposisinya ya. Dan ingat proposisinya harus tunggal yang atomik ya. Jadi tidak boleh Anda buat hari ini hujan maka nggak bisa, harus yang tunggal ya. Nah, ini misalnya, sehingga ini premisnya ada 3, konklusinya lingkaran H. Pertanyaannya tentu apakah argumen ini atau pendapat kesimpulan ini valid atau sah ya. Yaitu jadi kita bisa manfaatkan formula-formula yang tadi ya, misalnya silogisme, modus tollens itu ya. Jadi kalau kita menggunakan silogisme yang hipotetik tadi ya, sifat penghantaran, jadi H ke lingkaran S, lingkaran S B, maka hasilnya kesimpulannya H ke P ya. Nah, ini baru premis 1 ya. Ya. Jadi H itu ya, maksudnya premis ya, kadang hipotesis bisa juga. Nah, jadi ini ya hasil premis 1, premis 2 ini. Nah, tinggal jadi ini kesimpulan dari premis 1 2. Ini premis 3. Nah, ini dia. Nah, ini adalah modus tollens ya, bentuk modus tollens. Kalau bentuk modus tollens seperti ini, ya tentu kesimpulannya lingkaran H. Tadi kesimpulannya, oleh karena itu hari ini tidak hujan. Jadi penarikan kesimpulannya sah ya. Nah, ini ada tugas ya, ada 4, silakan dikerjakan ya. Dikasih waktu 1 minggu ya. Ya, ada 4 soal. Terserah Anda mau pakai tabel kebenaran atau mau pakai hukum-hukum logika, silakan ya. Ya, sampai sekian untuk materi kita logika yang bagian kedua ya. Sekali lagi, jika ada hal yang kurang dipahami, silakan boleh ditanyakan langsung ya, kita menggunakan WA group. Nah, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai ketemu di pertemuan berikut.